Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, di malam yang ke-20 ini rasa-rasanya hanya ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa, sholat isya, kemudian sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita semuanya yaitu jalan yang terang benderang. Selawat selalu kita panjatkan ke beliau, ke hadapan beliau, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini saya berada di sini bukan siapa-siapa. Malam hari ini saya diminta untuk menjadi ban serep. Yang namanya ban serep tentunya tidak sebagus dan sebaik yang aslinya. Tapi saya berharap bahwa saya di atas ini paling tidak fungsi dari ban serep itu masih bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu rahimakumullah, panitia memberikan judul kultum saya yang sudah dipersiapkan, yaitu Ramadan dan pemberdayaan umat. Bicara Ramadan tentunya tidak lepas dari Al-Baqarah 183 yang kalau kita renungkan dan kita baca di literatur para pakar menyebutkan ada beberapa aspek yang dikupas dari 15 aspek sampai dengan 20-an aspek. Tentunya saya pada malam hari ini tidak akan menyampaikan sebanyak itu, karena memang waktunya ada 7 menit sampai 20 menit. Sebetulnya kalau ini dipaparkan sekitar 1 jam, Pak. Boleh Pak, 1 jam, Pak. Aspek yang pertama, ada 4 yang ingin kami bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah aspek yaitu keimanan. So, dengan ayat Al-Baqarah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, bahwa yang dipanggil adalah hanya orang-orang yang beriman. Wajarlah kalau kita yang hadir pada malam hari ini berharap kita juga termasuk orang-orang yang beriman seperti undangan dari Allah yang saya sampaikan tadi. Kenapa demikian? Karena kita yang hadir ini kalau saya perhatikan adalah 11 bulan yang lalu memang mainnya di rumah Allah. Minimal sehari 5 kali yang hadir sampai dengan malam yang ke-20 ini. Artinya memang Allah sudah mengenal kita yang mainnya di rumah Allah, sholat berjamaah. Makanya 183 Al-Baqarah ini hanya mengundang orang-orang yang beriman. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini termasuk golongan-golongan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak sampai di sini, tentunya harus sampai akhir dan pada bulan-bulan berikutnya. Aspek yang kedua adalah aspek kesehatan jasmani dan rohani. Puasa, kata Rasulullah dalam
penekanannya beliau yaitu sumu tasihu. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Kita sudah sering mendengar ulama-ulama kita, guru-guru kita menyampaikan ini di forum yang sama. Bahkan pakar-pakar kesehatan kita juga sudah sering mendengar. Ya. Jadi kenapa bisa kita sehat dalam berpuasa? Ternyata dalam kurun waktu antara 10 sampai 12 jam dan lebih itu terjadi keseimbangan organ tubuh kita, baik itu jantung, paru, ginjal dan sebagainya, itu dibalancing. Kalau bahasa mobil itu bannya itu dibalancing, sehingga semua distandarkan kembali pada saat bulan puasa, sehingga sehatlah badan kita sesuai dengan hadis Nabi tadi. Apakah hanya fisik saja yang sehat? Oh tidak. Tentunya rohani kita juga sehat. Karena di situ ada pengendalian. Emosi kita dikendalikan. Pikiran kita selalu diajak untuk berpikir positif. Akhirnya tidak saja jasmani, tapi rohani kita juga menjadi sehat. Ini penting. Yang ketiga adalah tatakun, tingkatan yang paling tinggi. Ya. La'alakun tatakun. Jadi apabila kita sudah melaksanakan semuanya, itulah yang akan kita dapatkan di penghujung Ramadan nanti. Ini yang menjadi harapan kita semuanya, yang menjadi cita-cita kita semuanya, dan tentunya untuk mencapai itu tidak cukup hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Tentunya ada rentetan 11 bulan yang lalu, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kemudian puncaknya ada di bulan Ramadan. Itulah yang akan menjadikan kita ini hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada aspek ekonomi. Ternyata bulan Ramadan di dalam pemberdayaan umat tanpa kita sadari, seluruh kegiatan ibadah umat Islam itu punya aspek ekonomi. Contoh, sholat fardu yang 5 kali saja, di situ ada industri yang namanya peci, ada industri baju koko, ada industri sajadah, ada industri sarung, mukena dan sebagainya. Apalagi di bulan Ramadan ini begitu banyak aspek-aspek ekonomi yang bisa dilakukan oleh warga dan dikerjakan oleh kita untuk memberdayakan umat. Contoh yang sudah kita lakukan, takjil buka puasa bersama. Apabila ini katakanlah satu RT 150 dus, satu dus 10.000, berarti 1.500.000 kali 8 hampir 12 juta. Kalau ini takjil ini diberikan kepada bukan warga kita, tidak ngepek pada ekonomi umat. Jadi manakala kita bicara ekonomi umat, disitulah butuh kebijakan, butuh keperpihakan, butuh bantuan modal, butuh bantuan teknis dan sebagainya. Jadi pemberdayaan umat itu tidak bisa hanya menjadi topik pembicaraan ataupun judul kultum. Jadi memang ini harus dibuat rencana kerja, harus distrategikan sehingga betul-betul yang dimaksud dengan pemberdayaan umat itu bisa sampai dan dirasakan oleh jamaah kita maupun masyarakat kita. Belum Idul Fitri. Idul Fitri itu putaran ekonomi luar biasa. Ada acara pulang kampung di sana. Yang dari Bekasi bawa uang untuk ke Boyolali, ke
Jawa Tengah dan pulau-pulau Jawa yang lain, dan itulah putaran ekonomi yang luar biasa. Jadi kembali ke pokok bahasan pemberdayaan umat, diperlukan kebijakan dari pengurus, diperlukan program kerja yang betul-betul bisa bermanfaat untuk jamaah kita. Kalau masalah ubudiyah, kita seringkali bahwa tidak salah ya, ubudiyah itu menjadi pokok rencana kerja kita, tidak salah. Tapi program-program yang lain juga hendaknya juga tidak nempel. Jadi juga harus sama keseriusannya, sama juga bobotnya. Sehingga karena secara jujur bahwa program-program kita ini makin lama makin habis ya. Dulu kita punya program santunan anak yatim. Kita punya program pemberdayaan umat. Nah, ini sudah banyak yang tidak ada. Oleh sebab itu, ini penting untuk diingatkan kembali bahwa yuk mulai digali lagi. Sejak adanya COVID-19 ini kan ekonomi dunia hancur ya Pak ya. Ekonomi dunia hancur, ekonomi nasional runtuh, ekonomi warga R05 juga tidak baik-baik saja. Ya, kalau kita perhatikan bahwa bulan Ramadan sampai hari yang ke-20 ini yang tadinya bertebaran tiap gang itu ada yang mencari rezeki, sekarang sedikit sekali. Saudara-saudara kita yang mencari tambahan di bulan Ramadan itu juga semakin berkurang dibanding beberapa tahun yang lalu. Nah, ini harus menjadi pemikiran kita. Karena sejak pandemi itu memang banyak yang kemampuan secara finansial, permodalan menjadi berkurang. Ini yang perlu sama-sama menjadi renungan kita semuanya, bagaimana mengembalikan masjid ini menjadi salah satu roda penggerak ekonomi umat. Termasuk nanti di Idul Adha. Di sana juga banyak bisnis juga. Memang DKM tidak boleh bisnis. Tapi kegiatan program kerja DKM harus menimbulkan efek ekonomi. Itu tidak bisa dipungkiri, secara otomatis memang demikian. Ya. Idul Adha nanti ada hewan korban. Itu kesempatan pada jamaah untuk menjadi pemasok kegiatan tersebut. Baik, karena saya juga melihat lansia muda, lansia dewasa, dan lansia sudah pada nyender. Jadi saya juga tahu diri, apabila yang saya sampaikan memang ada kebenaran, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan, ada kekhilafan, itu semata-mata kekurangan dari saya pribadi. Demikian kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.